Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang, Om Swastiastu. Pertama-tama, mari kita mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan kuasa-Nya kita boleh ada di tempat ini dalam rangka melaksanakan diskusi sama warga sekolah dalam menyusun perencanaan satu Sausul. Yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 1 Sausul, yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Sausul, yang saya hormati Bapak Ketua Komite SMP Negeri 1 Sausul, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan staf SMP Negeri 1 Sausul, dan anak peserta didik SMP Negeri 1 Sausul yang saya banggakan. Saya mengucapkan selamat datang dalam diskusi bersama warga sekolah dalam menyusun perencanaan sekolah di SMP Negeri 1 Sausul pada hari ini. Oleh karena itu, kita akan bersama-sama melewati beberapa mata acara, yaitu acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua pembacaan doa, acara yang ketiga akan ada diskusi bersama yang akan difasilitasi oleh Ibu Kepala SMP Negeri 1 Sausul, Ibu Triharyani SPD MPD. Baiklah, mari kita buka acara kita pada siang hari ini dengan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya oleh semua peserta yang akan dipimpin oleh Ibu Veronica Dinyuman Priasti SAG. Kepada Ibu, disilakan. Hadirin dipersilakan berdiri. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Ibu Sania SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa najjatan minan nar wal afwa indal hisab. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربي العزة عما يصفون wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan masuk sesi yang pertama sekaligus dengan yang kedua yang akan dibawakan oleh Ibu Kepala SMP Negeri 1 Sausul kepada Ibu Triharyani SPD MPD. Oke, baik, terima kasih kepada ibu kita yang menjelaskan untuk fasilitasi diskusi ini kembali kepada saya atas kesempatan ini. Sekali lagi terima kasih atas kedatangan Pak Komite, sehingga Pak Muhammad Pengawas bersama Pak Guru Alumni dan seluruh warga yang ada di SMP Negeri 1 Sausul. Baiklah Bapak Ibu, masih semangat? Iya, masih. Alhamdulillah. Pada acara pembukaan ini yang didahului dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, diteruskan dengan doa. Bapak Ibu, mari kita bersama lihat
tujuan kegiatan. Jadi ada 4 agenda yang sore hari ini harus kita selesaikan dalam diskusi yang kedua. Yang pertama yaitu menyusun perencanaan pembelajaran, dan yang kedua menyusun rencana pengembangan PPK, yang ketiga menyusun kebutuhan sarana dan prasarana, dan selanjutnya yang terakhir adalah bagaimana kita menyusun semua itu dalam RKT dan RKAS. Tim pendukung yang hadir pada kegiatan hari ini ada Profesor bersama saya, nantinya ada Ibu Alvita dan Pak Fatullah, dibantu dengan kedua PNSC bersama PKD Joina dan Pak Ibnu. Ya, selanjutnya dalam diskusi ini kita akan bersama Bapak Ibu guru yang telah hadir, Bapak Ibu Direktur Administrasi, peserta didik, OSIS, Komite Sekolah, Alumni, Pengawas SMP Negeri 1 Susul, di mana Bapak Ibu sudah menempati posisinya masing-masing. Kembali saya ucapkan terima kasih. Alat yang kita akan gunakan nanti Bapak Ibu di atas meja Bapak Ibu seperti biasa, senjata 1 itu ada sticky note, nanti bisa dimanfaatkan dalam beberapa sesi. Ya, ada sound system yang sementara saya gunakan hari ini, ada lembar kerjanya di atas meja Bapak Ibu. Kemudian ada laptop, ya nanti waktu ya Bapak Ibu laptopnya, nanti kita akan bekerja alat tulis lainnya. Beberapa sesi diskusi sudah kita lewati di acara pembukaan ini. Marilah kita Bapak Ibu, kita membuat kesepakatan kelas. Yang pertama apa? Menghargai pendapat, ya. Yang kedua, aktif berdiskusi. Ya. Oke, tepuk masyarakat semuanya. Iya, bagian kita sekarang. Cek, sound, cek sound. Masih mau? Oke, lanjut. Cek, sound, cek sound. Oke, sudah. Sudah kakak tepuk tangan semuanya. Setelah kita bersenang-senang Bapak Ibu, kita masuk pada sesi menyusun perencanaan. Sekarang coba Bapak Ibu ingat kembali anak-anakku semua, adik-adikku semua, kita ingat kembali apa yang sudah kita lakukan di aksi nyata 1. Yo, kita brainstorming dulu ke sana. Ya, yang kita lakukan di aksi 1 itu kita sudah memetakan layanan prioritas pada literasi dan informasi. Nah, sekarang di NK1 coba lihat yang sudah di persediaan Bapak Ibu. Ada NK1 itu nanti kita akan bagi 4 kelompok ya untuk mengerjakannya. Ingat kembali Bapak Ibu ya, pada literasi, layanan prioritas literasi itu ada berapa? Coba lihat dulu. Kelompok 1, ya kelompok 1 berarti di sini ya, itu membahas akar masalah pada masalah 1 dan 2 pada literasi. Ya, ada 2 kan? Ya, literasi ada 2, ada 3 Bu ya. Nah, itu. Ya, nanti di kelompok 2 itu akan masalah yang ketiga. Mana kelompok 2? Ya. Nah, kemudian literasi sudah habis. Numerasinya itu ada berapa lagi yang kita dapatkan lalu berdasarkan rapor mutu? Ada berapa?
ya. Maka kelompok 3 yang sana ya, kelompok 3 itu membahas tentang numerasi pada akar masalah 1 dan 2. Sedangkan kelompok 3, Bapak Kawas dan seterusnya bersama Pak Asep itu nanti membahas di numerasi bagian akhir, ya. Iya, oke. Sudah tahu pembagian kelompoknya? Sudah. Nah sekarang apa yang Bapak Ibu akan lakukan? Lihat kolom selanjutnya yang masih tertulis merah-merah itu. Sudah? Fokus saja Bapak Ibu pada kolom yang tulisannya K. Nah, tepuk tangan. Bukan. Oke, tepuk tangan. Sip. Konsentrasinya Bapak Ibu, anak-anakku, ya. Ya, konsentrasinya nanti. Konsentrasinya nanti, Bapak Ibu seperti ini. Nggak usah pakai mic ya. Kasih dulu, kita seperti itu. Supaya tidak bertemu. Konsentrasinya Bapak Ibu begini. Bapak Ibu coba kita lihat kembali kepada KOSP kita. KOSP kita, fokus pembelajaran. Ini kita membahas pada perencanaan pembelajaran. Di dalam pembelajaran itu terbagi atas berapa? Atas tiga figur. Apa semua? Ada intranya, lihat gambarnya, nama semua ada intranya, ada O-nya, dan ada ekstra. Intra itu yang gimana? Ya. Oke, baik. O-nya yang gimana? O-nya itulah yang P5-nya, ya. Ko-nya itu P5-nya, sedangkan ekstra itu pembelajaran yang dilakukan di luar intra dan ko. Oke, baik. Jadi fokus Bapak Ibu setelah melihat akar masalah dan perbaikan yang dilaksanakan, yang dilakukan, isi pada 3 kolom itu kira-kira apa jenis kegiatan di pembelajaran itu? Rancangan perencanaannya apa? Ada yang mau bertanya? Silakan. Nanti sebagai bahan presentasi salah satu kelompoknya mewakili tempel di mana itu kok? Tulisannya nanti kan skinot atau pasirnya tulis kemudian tempel di kertas lamun. Yang pertama, silakan. Yang lain tepuk 4 dulu ya, tepuk 4. Oke, silakan kelompok 2. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan pendapat kami setelah melakukan sedikit diskusi mengenai kompetensi literasi, di mana masalahnya yaitu sebagian besar guru belum menerapkan pembelajaran interaktif sesuai dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik peserta didik. Perbaikan yang perlu dilakukan diantaranya bagaimana meningkatkan pemahaman guru tentang pembelajaran interaktif dan menyenangkan melalui bimbel, workshop, dan pelatihan di komunitas belajar. Berkaitan dengan rencana pembelajarannya, yaitu intrakurikuler, mampu menggunakan metode pembelajaran quiz yang menyenangkan dan tidak membosankan. Untuk kurikuler, yaitu guru diharapkan mampu mencari sumber belajar lain atau publik dengan akses internet yang disediakan oleh sekolah yang harus memadai untuk digunakan seluruh warga sekolah. Terima kasih. Kerja secara bersama-sama dalam kelompok mengkaji masalah-masalah real sehingga bisa menemukan masalah ini atau memecahkan masalah dari beberapa aspek pembelajaran
yang siswa hadapi. Pembelajaran berbasis PBL atau program Blast Learning. Oke, ada tambahan dari kelompok 4? Cukup, tepuk tangan. Aku membahas tentang kompetensi literasi dengan ada masalah yang perlu perbaikan. Ada dua. Yang pertama itu kurangnya minat baca peserta didik dalam memahami, menggunakan, merefleksi dan mengevaluasi teks fiksi. Pada kegiatan intrakurikuler atau memprogramkan kunjungan ke tempat-tempat baca, kemudian kurikulernya itu meringkas buku yang dibaca, kemudian ekstrakurikulernya itu mengadakan lomba baca cepat. Bantal, guling. Berapa kasur? Apa instruksinya? Ikuti ya. Saya katakan. Oke, ulang. Bantal, guling. Kasur, guling. Bantal. Berapa guling? Selesaikan matematika sederhana sampai yang rumit. Ya, inilah jawaban yang bisa saya paparkan dari kelompok 4. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Menyusun perencanaan peningkatan kompetensi PTK sesuai akar masalah yang sudah dipaparkan tadi, di mana perbaikan yang perlu dilakukan itu adalah peningkatan kapasitas jaringan internet untuk memudahkan akses semua warga sekolah. Harapannya semoga nanti bisa diwujudkan. Tek, workshop, dan pelatihan di komunitas belajar. Kenal dengan Marina? Oke. Marina itu cewek atau cowok? Cewek yang imut gimana? Iya. Oke. Sebut nama bapak ibu anak-anak semua dengan Marina yang sangat imut. Coba. Marina, bagaimana imutnya? Ya. Imut ya? Oke, Marina adalah gadis yang imut. Bayangkan bagaimana untuk mengapresiasikan Marina itu gadis yang imut. Coba, Marina. Oke. Sekarang Marina menari. Kalau menari gimana? Marina di mana? Di atas. Coba, ibu kau kemari. Semua orang tidak terlibat. Marina yuk. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Oke, bisa? Ya, ingat. Ayo, bantu saya ibu menyanyi. Ambil mic-nya. 2, 3. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Kasih lagi coba gerakannya. Dilakukan temponya. Ya.
Satu, dua, tiga. Marina menari di atas menara, di atas menara, Marina menari, Marina menari di atas menara, di atas menara, Marina menari. Oke. Sekali lagi, itu yang masih lurus-lurus. Sekarang acak-acak. Ayo silakan instruksikan. Kita mulai dari atas ya. Di atas menara, Marina menari, Marina menari di atas menara. Mulai yang dari atas ya. Acak, 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 acak. Tunggu instruksi, jangan gerakan. Fokus. Fokus ya. Menara di atas, Marina menari, Marina menari di atas menara, di atas menara, Marina menari, Marina di atas menara menari. Kami dari kelompok 2 setelah mendiskusikan perbaikan yang harus diperlukan, yang harus dilakukan adalah perbaikan taman dan gazebo. Kemudian untuk pembelajarannya, yaitu pembelajaran di luar kelas supaya tidak merasa jenuh selalu di dalam kelas. Jadi sekali-sekali boleh dibawa ke luar kelas, yaitu di gazebo atau di taman sekolah. Kemudian peningkatan kompetensi PTK-nya yaitu mampu memanfaatkan teknologi informasi yang terbaru seperti AI misalnya dan lain-lain. Sarana dan prasarana yang diperlukan, yang perlu dilakukan adalah lingkungan belajar yang menyenangkan bagi semua sekolah. Demikian hasil diskusi kami kelompok 2. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan membacakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan, yaitu menyediakan pojok baca dan menambah buku fiksi dan non-fiksi agar menambah pengetahuan dan minat baca siswa. Sekian, terima kasih. Oke, kita undang kelompok berikutnya. Ya, silakan tulis di sticky note atau post-it, kemudian tempel pada kertas plano. Kelompok alumni, oke, lanjut. Baik, terima kasih. Sarana yang dibutuhkan yaitu menyediakan lebih banyak buku-buku yang menarik dan berkualitas maupun terbaru di Indonesia, seperti buku-buku penelitian di bidang sains dan sosial dan buku-buku fiksi lainnya. Baik, terima kasih. Sebelum lanjut Bapak Ibu ya, ini nih menyediakan buku-buku untuk SMP Negeri 1 tercinta. Bersedia kontribusinya alumni? Bersedia? Bersedia. Tepuk tangan untuk alumni. Ide-ide yang Bapak Ibu tuangkan ini sangat-sangat bagus. Kita rencanakan ke depannya. Sekarang yang terhormat Bapak Komite, banyak hal, banyak sesuatu yang berharga yang telah diberikan di Spensa ini, karena di sesi selanjutnya Bapak kita akan menyusun RKT dan RKAS yang berhubungan dengan program tahunan dan rencana anggaran sekolah. Setiap tahunnya Komite SMP Negeri 1 Soloso itu sangat luar biasa yang memberikan kontribusi yang banyak terhadap perkembangan sekolah ini. Tepuk tangan dulu untuk komite.
fasilitas lapangan, fasilitas gazebo, fasilitas seni, fasilitas pagar dan sebagainya. Itu semua merupakan komite yang luar biasa. Bapak komite yang saya hormati, sebelum kita lanjut pada RKT dan RKAS, setelah kita pemetaan sampai di sarana prasarana, ternyata ada keinginan-keinginan yang kita rencanakan seperti pojok baca, internet yang memadai dan lain sebagainya, sebagai nanti kita tuangkan dalam program tahunan. Mohon umpan baliknya, Pak. Terima kasih. Kami dari komite beserta anggota kami tentunya apa yang menjadi program di sekolah yang mana dalam hal ini untuk meningkatkan pendidikan, kami tentunya sebagai perwakilan dari masyarakat, kami akan terus mendorong, ya, mengupayakan bagaimana tingkat pendidikan kita sekarang, ya. Apalagi sekarang ini media-media atau IT yang perlu kita mengenal. Tentunya dalam hal ini kami dari komite sekolah akan membantu semaksimal mungkin. Yang penting pendidikan kita terlaksana dengan baik, ya. Baik, Bapak Ibu, kita akan masuk di sesi 9, yaitu menyusun RKT dan RKAS. Dengan Ibu fasilitator untuk mulai sesi 9 dengan ice breaking. Ya. Masih mau ice breaking lagi? Masih. Berdiri dong. Ice breakingnya kita gajah, semut, ular, cacing. Sekarang kita lihat fisiknya ya, bentuknya. Kalau gajah, bagaimana tangannya kalau besar? Ya, besar ya. Kalau semut, kecil. Kalau ular, kalau cacing, pendek. Pendek cacing ya. Ya. Oke. Instruksinya ketika saya dengan co-fasilitator Ibu M kita mengatakan, misalnya contoh gajah itu, maka Bapak Ibu anak menyatakan besar. Kenyataannya ya, ya, sertai dengan gerakan. Bisa dicoba? Oke. Gajah itu, semut itu, ular itu, cacing itu, pendek. Iya, pendek. Namanya gimana kalau pendek? Ya. Oke, masih gampang toh? Masih, dicoba. Pasti nggak ada yang salah. Ya, pasti nggak ada yang salah. Semut itu, cacing itu, ular itu, gajah itu, gampang? Gampang. Sekarang agak sulit. Agak sulit sedikit. Lawan katanya, lawan dengan fisiknya. Ular itu, cacing itu. Oh, ternyata konsentrasi. Kita coba. Ibu kita coba. Coba teh, temponya tuh. Cacing itu. Lawan. Lawan kata, ayo konsentrasi. 1, 2, 3. Gajah itu. Semut itu. Cacing itu. Semut itu. Gajah itu.
pada perencanaan keempat kita menuju pada RKT dan RKAS. Jadi begini Bapak Ibu. Bapak Ibu di kolom identifikasi itu kan sudah mengidentifikasi prioritas layanan yaitu literasi dan numerasi. PMM melalui mobil apakah mingguan, bulanan dan seterusnya. Nah yang di terakhir itu sesungguhnya sudah masuk kepada RKAS. Butuh biaya enggak? Terus biayanya dari mana? Dari komite kah? Dari reguler kah? Dari alumni kah? Bisa Bapak Ibu? Bisa? Dari pejabat kah? Gitu ya? Ya, jadi sekarang 5-10 menit Bapak Ibu kerja RKT-nya dulu. Dipetakan dulu. Yang tadi Bapak Ibu salin ke situ. Disalin ke RKT. Pojok baca misalnya bedahan melalui pojok baca. Bedahan melalui apa? Tadi yang terakhir penjelasan pada RKAS-nya itu butuh uang enggak? PMM butuh uang enggak? Gitu. Ya. Uangnya dari mana? Ya. Yang jelas ada dari komite, jangan lupa. Ada dari alumni, tepuk tangan semuanya. Ambil lagi minimal warna-warni yang sama atau berbeda terserah, ya. Kita masuk pada RKAS. RKAS-nya tadi pada benarinya apa? Tulis kembali. Penjelasan implementasinya yang di mana? Kegiatan RKS-nya apa? Uraian kegiatan apa? Anggarannya yang seterusnya, misalnya 1 kali mobil berapa rupiah, ya? Satuannya berapa, jumlahnya berapa, harga satuan berapa? Misalnya bersama dari komite tadi, ya? Bersama dari komite Bapak Ibu, Bapak komite kita anggarkan dulu, ya? Kita sudah masuk pada RKAS-nya. Bisa ini? Bisa. Anggaran pada bulan berapa, tahun berapa, semester 1, semester 2, atau dan seterusnya. Jumlahnya berapa diminta, satuannya berapa, harga satuan sehingga total berapa. Bisa ya? Jelas? Jelas kelompok 4? Jelas kelompok 4? Jelas. Jelas? Oke. 5 menit. GOOB. Ada biji ya Bapak Ibu. GOB. Ujok. Semuanya ya, semuanya. Ayo, semangat semuanya. Kita berikan good job untuk semangat teman-teman kita semua. Mulai. GOOB. Good job. Ada suaranya. Ayo, 1, 2, 3. GOOB. Good job. Good job. Bapak Ibu, ini sesi yang kita tunggu pada hari ini. Masih bisa konsentrasi? Masih bisa fokus? Tepuk-tepuk dong. Tepuk 1. Oke. Tepuk 2. Tepuk 3. Kompak. Tepuk 5. Tepuk masyarakat. Oke, pada sesi ini seperti juga di aksi nyata 1, ada salah satu yang menjaga stand galeri. Apa yang Bapak Ibu tuliskan tadi dan ditempel pada kertas plano, jelaskan kepada pengunjung di luar negeri, ya, ini kita berkunjung ke luar negeri, jelaskan sebaik-baiknya apa yang sudah dipresentasikan di sana.
Bagi yang lain sebagai visitor atau pengunjung, silakan bawa stiker dan pulpennya jika ada undang balik kepada kelompok yang dikunjungi atau negara yang dikunjungi, tinggalkan catatan. Bisa ini? Bisa. Terus prosesnya, misalnya kelompok 2 itu memulai perjalanannya dari Eropa dulu, ya, ke sana, ya, di kelompok 1 berarti ya. Terus kelompok 1 ke Asia dulu, ya, dan seterusnya berdiri seperti itu. Kita jalan-jalan mengelilingi dunia. Asik gak? Asik gak? Oke, tepuk tangan. Apa permasalahannya kegiatan? Akar masalahnya ada di dana dan kurangnya buku-bukunya. Kita ambil identifikasinya itu membuat pojok baca. Kalau yang membuat pojok baca, apa permasalahan? Iya, jadi anggaran itu adalah salah satu akar masalahnya. Dan untuk memecahkan akar masalah itu, kita dapat membuat baca. Mendapat patokan dana dari dapat misalnya membuat baca agar tercukupi sekitar 1 minggu 1 kali agar dapat mengumpulkan sekitar 100 sampai 200 dengan target menggunakan target pengumpulan sekitar 6 bulan sehingga dalam 1 semester berarti ada target. Salah satunya bahasa. Sumbangan dari perusahaan atau individu ya, donatur ada donatur yang siap bayar. Anak pribadi ya. Waktu berputar sesi terakhir. Akar masalahnya ada di dana dan kurangnya kita ambil identifikasinya itu membuat Betul tidak terjadi dalam dunia zaman sekarang. Malas baca. Baik, marilah kita masuk dalam sesi yang terakhir, yaitu penutupan dan refleksi bersama. Kepada Ibu Fasilitator. Oke, baik Bapak Ibu, ini sudah sesi yang ditunggu-tunggu, benar nggak? Iya benar. Tapi sebelum pada penutupan kita refleksi dulu ya, karena belajar tanpa refleksi itu sia-sia. Ya, bagaimana Ibu? Belajar tanpa refleksi itu sia-sia. Tapi kalau refleksi tanpa belajar itu kenapa? Omong kosong ya. Iya, oke. Baik, kita refleksi menggunakan 4P saja. Ya, 4P seperti biasanya yang kita lakukan di dalam kelas, dalam kegiatan sehari-hari. P yang pertama adalah perasaan. Kita sudah melakukan aksi nyata 1 dan aksi nyata 2 hari ini. Kita mulai dari jam 1 sampai sekarang. Saya minta kepada adik-adik semua, Bapak Ibu semua, apa yang dirasakan pada hari ini. Salah satu perwakilan Abionet, kemudian katakan perasaannya pada sore hari ini. Silakan. Tepuk tangan untuk Pak Gatot. Terima kasih. Singkat saja, mewakili keseluruhan dari teman-teman di sini bahwa perasaan pada saat ini adalah sangat menyenangkan. Dan kedua adalah mendapatkan ilmu yang begitu menyenangkan
dan demikian juga kemampuan untuk mencapai cita-cita bagi pasangan dan juga melatih dirinya untuk lebih beradaptasi lagi. Oke, perasaan sudah dinyatakan Pak Gato hari ini bahagia, alhamdulillah karena kita di sini untuk bersenang-senang. Selanjutnya peristiwa sesungguhnya apa yang kita alami pada hari ini. Adakah satu peristiwa yang membawa Bapak Ibu sehingga kita hadir di sini? Kita ambil pembelajarannya aja. Peristiwa apa yang nampak pada kegiatan ini? Ya. Peristiwa. Terima kasih. Peristiwa yang saya dapatkan pada hari ini mulai jam 1 tadi sampai saat ini. Yang pertama, pembelajaran saling berdiskusi, karena berdiskusi jadi saling mengisi kekurangan, menyenangkan. Tadi sudah perasaan ya. Peristiwa lucu, menyenangkan, mendapat ilmu. Oke. Cukup. Terima kasih. Terima kasih Bu. Iya. Tidak berdoa Indonesia. Tidak berdoa Oke, baik. Berarti yang ketiga sekarang ya, pembelajaran pada diskusi bersama aksinya kedua, yaitu perencanaan pada program sekolah, dari menyusun pembelajaran, perencanaan pada peningkatan PTK, perencanaan pada sarana prasarana untuk yang menyusun pada RKP. Pembelajaran apa yang dikatakan ambil dan katakan Bapak Ibu? Tadi sudah disebut sedikit. Pelajaran yang dikembangkan hari ini. Jika tidak, saya kepada Pak Pengawas. Bapak dan Ibu dan adik-adik serta komite, meningkatnya pembelajaran pendidikan di setiap sekolah itu adalah karena adanya kolaborasi dari setiap stakeholder. Majunya pendidikan tidak bisa dari kepala sekolah saja. Kepala sekolah keinginan maju, tapi kalau gurunya pasif, tetap tidak akan bisa maju. Jadi semua harus saling berkolaborasi, bekerjasama meningkatkan mutu pendidikan. Insya Allah SMP Negeri 1 Sausu ini dengan dibimbing oleh Ibu Kris sebagai guru penggerak, kepala sekolah penggerak, bisa lebih maju lagi untuk pendidikan di Kabupaten Parigimoto. Diucapkan dengan terima kasih kepada Bapak Pengawas Pembina SMP Negeri 1 Sausu. Baik, terima kasih Pak. Memang harapan terbesar kita itu adalah bagaimana kita memimpin pembelajaran yang bisa berdampak kepada anak. Begitu juga dengan saya selaku pimpinan dan manajer di sekolah ini. Keinginan saya itu selalu ada bersama Bapak Ibu, bersama anak-anak ketika dibutuhkan dan bisa berdampak bagi kita semua. Hanya sederhana itu yang saya minta, sehingga kolaborasi kita selalu tetap dijaga. Ini sesi terakhir dari leksi yang keempat. P keempat itu penerapan. Nah, pembelajaran ini penerapannya ke depan kita mau apakan? Bapak Ibu, olehnya saya minta kepada salah satu guru, kita sudah mendesain, kita sudah dan sebagainya, maka penerapan ke depan hasil diskusi ini diapakan. Silakan, siapa? Ayo. Ibu Vero. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Menurut pendapat saya, P yang terakhir, penerapan ke depan ya, kita sebagai warga sekolah, baik guru maupun para siswanya, kita berusaha untuk mewujudkan apa yang sudah kita rancang pada saat ini, dan semoga juga
melalui dukungan komite, terutama dalam hal pendanaannya. Semoga juga kita bisa bekerja sama sehingga apa yang kita rancang, apa yang kita cita-citakan pada saat ini, kita boleh wujudkan bersama-sama demi kemajuan sekolah kita dan generasi muda kita. Terima kasih. Oke, baik, tepuk tangan semuanya. Baik, Bapak Ibu, kita sudah pada penghujung sesi, yaitu sesi penutupan dan refleksi. Refleksi sudah kita lakukan, mudah-mudahan refleksi kita ini menjadi evaluasi ke depan untuk implementasinya. Terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu semua. Sebelum sesi ditutup, kita boleh mengambil dokumentasi bersama. Olehnya, saya tutup dulu kegiatan ini dengan ucapan syukur. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya akhiri dengan kata wabillahi walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Om Santi Om. Spencer bisa. Spencer lovers. Terima kasih.